Halo teman-teman, aku mau share sama kamu tentang sesuatu yang sangat penting untuk mencapai kebahagiaan dan kesuksesan dalam hidup. Kamu pasti pernah merasa tidak cukup, tidak percaya diri, atau merasa bahwa hidupmu tidak seimbang. Tapi hari ini, aku ingin membantu kamu untuk mengubah itu semua dengan satu kalimat sederhana. Diri saya sudah cukup. Kamu penasaran bagaimana caranya? Mari kita simak sampai akhir. Jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini untuk mendapatkan konten-konten menarik lainnya tentang self-improvement dan personal growth. Kita akan membahas tentang cara meningkatkan kepercayaan diri, mengatasi stres dan kecemasan, dan mencapai tujuan hidup yang kita inginkan. Kamu pasti pernah merasa tidak cukup, tidak percaya diri, atau merasa bahwa hidupmu tidak seimbang. Tapi hari ini, aku ingin membantu kamu untuk mengubah itu semua dengan memahami konsep penerimaan diri, kendali pikiran, dan rasa cukup. Penerimaan diri adalah kunci untuk mencapai kebahagiaan dan kesuksesan dalam hidup. Ketika kamu menerima diri sendiri, kamu tidak akan terus-menerus membandingkan diri dengan orang lain. Kamu tidak akan merasa iri dengan kesuksesan orang lain, dan kamu tidak akan merasa bahwa kamu tidak cukup. Penerimaan diri membuat kamu fokus pada kelebihan dan keunikan diri sendiri, bukan kekurangan. Kendali pikiran juga sangat penting dalam mencapai rasa cukup. Ketika kamu dapat mengendalikan pikiranmu, kamu dapat menghilangkan pikiran negatif yang membuat kamu merasa tidak cukup. Kamu dapat menggantikan pikiran negatif dengan pikiran positif yang membuat kamu merasa percaya diri dan cukup. Caranya adalah dengan berlatih mindfulness, meditasi, dan teknik relaksasi lainnya. Dengan demikian, kamu dapat mengendalikan pikiranmu dan membuatnya bekerja untuk kamu, bukan melawan kamu. Rasa cukup adalah hasil dari penerimaan diri dan kendali pikiran. Ketika kamu menerima diri sendiri dan dapat mengendalikan pikiranmu, kamu akan merasa cukup dengan apa yang kamu miliki. Kamu tidak akan terus-menerus membandingkan diri dengan orang lain, dan kamu tidak akan merasa bahwa kamu tidak cukup. Rasa cukup membuat kamu merasa bahagia dan puas dengan hidupmu, dan membuat kamu dapat menikmati setiap momen dengan sepenuh hati. Aku ingin kamu untuk mencoba sesuatu hari ini. Aku ingin kamu untuk berdiri di depan cermin dan mengatakan, "Diri saya sudah cukup," dengan sepenuh hati. Rasakan perbedaan yang terjadi dalam diri kamu. Rasakan bagaimana kamu merasa lebih percaya diri, lebih bahagia, dan lebih cukup. Kamu pasti akan merasa bahwa ada sesuatu yang berubah dalam diri kamu. Sesuatu yang membuat kamu merasa lebih baik. Kamu juga dapat mencoba teknik lainnya, seperti menulis jurnal atau membuat daftar kelebihan diri sendiri. Dengan demikian, kamu dapat meningkatkan kesadaran diri dan membuat kamu lebih menerima diri sendiri. Kamu juga dapat berbagi dengan teman atau keluarga tentang kelebihan dan keunikan diri sendiri, dan membuat kamu merasa lebih percaya diri dan cukup. Jadi, aku ingin kamu untuk ingat bahwa penerimaan diri, kendali pikiran, dan rasa cukup adalah kunci untuk mencapai kebahagiaan dan kesuksesan dalam hidup. Dengan mempraktikkan teknik-teknik di atas, kamu dapat meningkatkan kesadaran diri, mengendalikan pikiranmu, dan merasa cukup dengan apa yang kamu miliki. Kamu pasti akan merasa bahwa hidupmu lebih baik, lebih bahagia, dan lebih cukup. Setelah kita membahas tentang penerimaan diri, kendali pikiran, dan rasa cukup, sekarang mari kita lanjut ke topik yang sangat penting dalam mencapai kebahagiaan dan kesuksesan, yaitu menemukan tujuan hidup dan berbagi dengan sesama. Menemukan tujuan hidup adalah proses yang sangat personal dan unik bagi setiap orang. Tujuan hidupmu bisa berupa hal-hal besar seperti mengejar karir impian, membangun keluarga, atau mencapai kesuksesan finansial. Namun, tujuan hidup
juga bisa berupa hal-hal kecil, seperti mempelajari hobi baru, membantu orang lain, atau meningkatkan kesehatan fisik dan mental. Aku mau share sama kamu beberapa cara untuk menemukan tujuan hidup yang tepat untukmu. Pertama, kamu perlu melakukan refleksi diri dan memahami apa yang benar-benar kamu inginkan dalam hidup. Kamu bisa bertanya pada diri sendiri, apa yang membuatku bahagia? Apa yang aku ingin capai dalam hidup? Atau apa yang aku ingin tinggalkan sebagai warisan bagi orang lain? Kedua, kamu perlu menetapkan tujuan yang spesifik, terukur, dan dapat dicapai. Jangan menetapkan tujuan yang terlalu umum atau abstrak, karena itu akan membuatmu sulit untuk memulai dan mencapai tujuanmu. Contohnya, jika kamu ingin menurunkan berat badan, jangan hanya menetapkan tujuan menurunkan berat badan, tapi tetapkan tujuan menurunkan berat badan 5 kg dalam 3 bulan. Ketiga, kamu perlu membuat rencana aksi yang jelas dan terstruktur. Bagaimana kamu akan mencapai tujuanmu? Apa yang kamu perlu lakukan setiap hari, setiap minggu, atau setiap bulan untuk mencapai tujuanmu? Kamu bisa membuat daftar tugas, membuat jadwal, atau mencari sumber daya yang dapat membantumu. Sekarang, mari kita bahas tentang berbagi dengan sesama. Berbagi dengan sesama adalah salah satu cara untuk meningkatkan kebahagiaan dan kesuksesanmu. Ketika kamu berbagi dengan sesama, kamu tidak hanya membantu orang lain, tapi juga membantu diri sendiri. Berbagi dapat membantu kamu merasa lebih terhubung dengan orang lain, lebih bahagia, dan lebih puas dengan hidupmu. Aku mau share sama kamu beberapa cara untuk berbagi dengan sesama. Pertama, kamu bisa berbagi waktu dan energimu dengan orang lain. Kamu bisa menjadi relawan, membantu teman atau keluarga, atau mengikuti kegiatan sosial. Kedua, kamu bisa berbagi uang atau sumber daya dengan orang lain. Kamu bisa menyumbang ke organisasi amal, membantu orang yang membutuhkan, atau membeli produk dari usaha kecil. Keempat, kamu bisa berbagi pengetahuan dan keterampilanmu dengan orang lain. Kamu bisa menjadi mentor, mengajar orang lain, atau membagikan pengalamanmu dengan orang lain. Berbagi dengan sesama tidak hanya membantu orang lain, tapi juga membantu kamu untuk merasa lebih bahagia dan puas dengan hidupmu. Jadi, aku mau tantang kamu untuk berbagi dengan sesama setiap hari. Bahkan jika hanya dengan melakukan hal-hal kecil, seperti memberi senyum atau mengucapkan kata-kata yang baik. Setelah kita membahas tentang penerimaan diri, kendali pikiran, dan rasa cukup, sekarang, mari kita lanjut ke bagian yang sangat penting dalam mencapai kebahagiaan dan kesuksesan, yaitu kedamaian batin dan kebahagiaan. Kamu pasti pernah merasa bahwa hidupmu tidak tenang, tidak damai, dan tidak bahagia, bukan? Itu karena kamu masih terjebak dalam pola pikir negatif dan kekhawatiran tentang masa depan atau masa lalu. Nah, aku mau share sama kamu tentang bagaimana cara mencapai kedamaian batin dan kebahagiaan yang sebenarnya. Pertama, kamu harus menyadari bahwa kedamaian batin dan kebahagiaan tidak datang dari luar, tapi dari dalam diri sendiri. Kamu harus belajar untuk menerima dan menghargai diri sendiri, baik kelebihan dan kekurangan. Dengan demikian, kamu dapat merasa lebih tenang dan damai dalam menghadapi tantangan hidup. Kedua, kamu harus mempraktekkan teknik-teknik yang dapat membantu meningkatkan kesadaran diri dan mengurangi stres, seperti meditasi, yoga, atau berjalan-jalan di alam. Dengan mempraktekkan teknik-teknik ini, kamu dapat merasa lebih santai dan bahagia dalam hidup. Ketiga, kamu harus memiliki tujuan hidup yang jelas dan spesifik. Dengan memiliki tujuan hidup yang jelas, kamu dapat merasa lebih fokus dan termotivasi dalam mencapai kesuksesan. Namun, jangan lupa bahwa tujuan hidup tidak hanya tentang mencapai kesuksesan, tapi juga tentang menikmati proses dan perjalanan hidup. Keempat, kamu harus belajar untuk menghargai dan bersyukur atas apa yang kamu miliki.
bukan mengeluh dan mengharapkan sesuatu yang lebih. Dengan menghargai dan bersyukur, kamu dapat merasa lebih bahagia dan puas dengan hidupmu. Terakhir, kamu harus memiliki hubungan yang baik dengan orang-orang di sekitarmu, seperti keluarga, teman, dan komunitas. Dengan memiliki hubungan yang baik, kamu dapat merasa lebih terhubung dan bahagia dalam hidup. Dengan mempraktekkan tips-tips di atas, kamu dapat mencapai kedamaian batin dan kebahagiaan yang sebenarnya. Ingat, kedamaian batin dan kebahagiaan tidak datang dari luar, tapi dari dalam diri sendiri. Jadi, mulai dari sekarang, aku mau kamu fokus pada meningkatkan kesadaran diri, menghargai diri sendiri, dan menikmati proses hidup. Dengan demikian, kamu dapat merasa lebih bahagia, lebih tenang, dan lebih damai dalam menghadapi tantangan hidup. Setelah kita membahas tentang penerimaan diri, kendali pikiran, dan rasa cukup, sekarang mari kita lanjut ke bagian yang sangat penting dalam mencapai kebahagiaan dan kesuksesan, yaitu membina hubungan yang sehat dan penuh kasih. Membina hubungan yang sehat dan penuh kasih adalah kunci untuk mencapai kebahagiaan dan kesuksesan dalam hidup. Kamu pasti pernah merasa bahwa memiliki hubungan yang baik dengan orang-orang di sekitar dapat membuat hidupmu lebih berwarna dan lebih bermakna. Nah, aku ingin membantu kamu untuk memahami bagaimana cara membina hubungan yang sehat dan penuh kasih. Pertama-tama, kita harus memahami bahwa hubungan yang sehat dan penuh kasih dimulai dari diri sendiri. Kamu harus memiliki kesadaran diri yang baik dan mampu mengelola emosi dan pikiranmu dengan efektif. Dengan demikian, kamu dapat menjadi orang yang lebih positif, lebih sabar, dan lebih menghargai orang-orang di sekitar. Selanjutnya, kita harus memahami bahwa komunikasi yang baik adalah kunci untuk membina hubungan yang sehat dan penuh kasih. Kamu harus dapat berkomunikasi dengan jelas, efektif, dan empatik dengan orang-orang di sekitar. Ini berarti kamu harus dapat mendengarkan dengan baik, memahami perspektif orang lain, dan menyampaikan pikiran dan perasaanmu dengan jelas. Kamu juga harus memahami bahwa hubungan yang sehat dan penuh kasih memerlukan komitmen dan dedikasi. Kamu harus dapat memprioritaskan hubunganmu dengan orang-orang di sekitar dan berinvestasi waktu dan energi untuk membangun dan mempertahankan hubungan tersebut. Ini berarti kamu harus dapat membuat waktu untuk orang-orang di sekitar, mendengarkan kebutuhan mereka, dan menyediakan dukungan dan bantuan ketika mereka membutuhkan. Selain itu, kita juga harus memahami bahwa hubungan yang sehat dan penuh kasih memerlukan kepercayaan, kesetiaan, dan rasa hormat. Kamu harus dapat membangun kepercayaan dengan orang-orang di sekitar dengan menjadi orang yang dapat diandalkan, jujur, dan transparan. Kamu juga harus dapat menunjukkan kesetiaan dan rasa hormat kepada orang-orang di sekitar dengan menjadi orang yang setia, sabar, dan menghargai. Dalam membina hubungan yang sehat dan penuh kasih, kita juga harus memahami bahwa konflik dan perbedaan pendapat adalah hal yang normal. Kamu harus dapat mengelola konflik dengan efektif, dengan menggunakan komunikasi yang baik, empati, dan kesabaran. Kamu juga harus dapat memahami bahwa perbedaan pendapat adalah kesempatan untuk belajar dan tumbuh bersama. Dalam kesimpulan, membina hubungan yang sehat dan penuh kasih memerlukan kesadaran diri, komunikasi yang baik, komitmen, kepercayaan, kesetiaan, dan rasa hormat. Dengan memahami dan mempraktekkan prinsip-prinsip ini, kamu dapat membina hubungan yang sehat dan penuh kasih dengan orang-orang di sekitar, dan mencapai kebahagiaan dan kesuksesan dalam hidup. Setelah kita membahas tentang penerimaan diri dan tujuan hidup, sekarang mari kita lanjut ke topik yang sangat penting untuk mencapai kebahagiaan dan kesuksesan, yaitu kesehatan, penyembuhan, dan kesejahteraan raga.
Kamu pasti tahu bahwa kesehatan adalah salah satu aset paling berharga dalam hidup. Namun, banyak dari kita yang sering mengabaikan kesehatan kita karena terlalu sibuk dengan pekerjaan, keluarga, atau hal-hal lain. Aku ingin membantu kamu menyadari bahwa kesehatan bukan hanya tentang tidak sakit, tapi juga tentang merasa bahagia, sejahtera, dan memiliki energi yang cukup untuk melakukan hal-hal yang kamu cintai. Kesehatan raga sangat terkait dengan kesehatan mental. Ketika kamu merasa stres, cemas, atau sedih, itu dapat mempengaruhi kesehatan raga kamu. Sebaliknya, ketika kamu memiliki kesehatan raga yang baik, itu dapat mempengaruhi kesehatan mental kamu menjadi lebih baik. Jadi, penting untuk menjaga keseimbangan antara kesehatan raga dan mental. Salah satu cara untuk menjaga kesehatan raga adalah dengan melakukan olahraga secara teratur. Olahraga tidak hanya dapat membantu kamu menjaga berat badan yang sehat, tapi juga dapat meningkatkan mood dan mengurangi stres. Kamu tidak perlu menjadi atlet untuk melakukan olahraga. Cukup lakukan apa yang kamu suka, seperti berjalan, berlari, atau yoga. Makanan juga sangat penting untuk kesehatan raga. Kamu harus memastikan bahwa kamu mengonsumsi makanan yang seimbang, dengan banyak sayuran, buah-buahan, dan protein. Hindari makanan yang tidak sehat, seperti makanan cepat saji dan gula tambahan. Jangan lupa untuk minum air yang cukup setiap hari untuk menjaga hidrasi tubuh. Penyembuhan juga sangat penting untuk kesehatan raga. Ketika kamu sakit, kamu harus memastikan bahwa kamu mendapatkan perawatan yang tepat. Jangan ragu untuk mengunjungi dokter jika kamu merasa tidak enak badan. Dan jangan lupa untuk melakukan pencegahan, seperti vaksinasi dan pemeriksaan kesehatan secara teratur. Kesejahteraan raga tidak hanya tentang kesehatan fisik, tapi juga tentang kesehatan mental dan emosional. Kamu harus memastikan bahwa kamu memiliki waktu untuk relaksasi dan mengurangi stres. Lakukan hal-hal yang kamu suka, seperti membaca, mendengarkan musik, atau bermeditasi. Jangan lupa untuk memiliki waktu yang cukup untuk tidur dan istirahat. Dalam menjaga kesehatan, penyembuhan, dan kesejahteraan raga, kamu harus memiliki komitmen dan disiplin. Buatlah rencana yang realistis dan dapat dijalankan, seperti membuat jadwal olahraga atau makanan yang seimbang. Jangan lupa untuk memantau kemajuan kamu dan membuat perubahan jika diperlukan. Kamu pasti tahu bahwa kesehatan adalah investasi yang paling berharga dalam hidup. Dengan menjaga kesehatan, penyembuhan, dan kesejahteraan raga, kamu dapat memiliki energi yang cukup untuk melakukan hal-hal yang kamu cintai, memiliki hubungan yang lebih baik dengan orang-orang di sekitar, dan merasa bahagia dan sejahtera. Jadi, mulai dari sekarang, prioritaskan kesehatan kamu. Dan jangan ragu untuk meminta bantuan jika kamu membutuhkannya. Setelah kita membahas tentang pentingnya penerimaan diri, kendali pikiran, dan rasa cukup, sekarang mari kita lanjut ke topik yang sangat penting dalam mencapai kebahagiaan dan kesuksesan, yaitu kekuatan memaafkan dan transformasi pola pikir. Kamu pasti pernah merasa tersakiti atau kecewa dengan seseorang atau suatu kejadian, dan itu membuatmu merasa tidak bisa memaafkan. Tapi, aku ingin kamu tahu bahwa memaafkan bukan berarti melupakan atau mengabaikan apa yang telah terjadi, melainkan memilih untuk melepaskan perasaan negatif dan memberikan dirimu kesempatan untuk maju. Memaafkan memiliki kekuatan yang luar biasa dalam transformasi pola pikir kita. Ketika kita memaafkan, kita tidak hanya melepaskan perasaan negatif, tetapi juga membuka diri untuk menerima kesempatan baru dan memulai kembali. Dengan memaafkan, kita dapat mengubah pola pikir kita dari pola pikir yang negatif dan terjebak dalam masa lalu menjadi pola pikir yang positif dan terfokus pada masa depan. Namun, memaafkan tidak selalu mudah. Kadang-kadang
kita perlu waktu dan usaha untuk memproses perasaan kita dan memutuskan untuk memaafkan. Tapi, aku ingin kamu tahu bahwa memaafkan adalah pilihan yang dapat kita buat setiap hari. Kita dapat memilih untuk memaafkan diri sendiri, memaafkan orang lain, dan memaafkan keadaan yang tidak kita inginkan. Dalam proses memaafkan, kita perlu melakukan beberapa langkah. Pertama, kita perlu mengakui perasaan kita dan memberikan diri kita izin untuk merasakan perasaan tersebut. Kedua, kita perlu memproses perasaan kita dan memahami apa yang telah terjadi. Ketiga, kita perlu memutuskan untuk memaafkan dan melepaskan perasaan negatif. Keempat, kita perlu melakukan tindakan untuk memulai kembali dan membangun kehidupan yang baru. Dalam transformasi pola pikir, kita perlu melakukan beberapa hal. Pertama, kita perlu menjadi lebih sadar akan pola pikir kita dan bagaimana pola pikir tersebut mempengaruhi kehidupan kita. Kedua, kita perlu mempelajari teknik-teknik untuk mengubah pola pikir kita, seperti meditasi, afirmasi, dan visualisasi. Ketiga, kita perlu mempraktekkan teknik-teknik tersebut secara teratur untuk mengubah pola pikir kita. Dengan memaafkan dan mengubah pola pikir, kita dapat mencapai kebahagiaan dan kesuksesan yang lebih besar. Kita dapat menghilangkan perasaan negatif dan memulai kembali dengan pola pikir yang positif dan terfokus pada masa depan. Jadi, aku ingin kamu tahu bahwa memaafkan dan mengubah pola pikir adalah pilihan yang dapat kita buat setiap hari, dan itu dapat membawa kita ke kehidupan yang lebih bahagia dan sukses. Jadi, teman-teman, itulah 6 bagian yang kita bahas hari ini tentang cara mencapai kebahagiaan dan kesuksesan dengan mengatakan, "Diri saya sudah cukup." Aku harap kamu dapat mengambil manfaat dari konten ini dan menerapkan dalam hidupmu. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe channel ini untuk mendapatkan konten-konten menarik lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya.